Supriyati, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan hasil review artikel yang berjudul Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh Ubaid Ridho dalam jurnal An-Nabigha volume 20 nomor 1 tahun 2018. Artikel tersebut menjelaskan tentang pentingnya evaluasi sebagai salah satu komponen pembelajaran, utamanya dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Dalam kegiatan belajar mengajar ada dua kegiatan utama, yaitu belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan mengajar yang dilakukan oleh guru. Kedua kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Dalam artikel tersebut, pembaca diajak penulis untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, di antaranya tujuan dan prinsip evaluasi, ragam evaluasi, serta rambu-rambu dalam penyusunan alat tes, baik teknik tes maupun non-tes. Di dalam artikel tersebut dijelaskan hal-hal yang mengenai evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses pemerolehan, perencanaan, dan penyediaan informasi yang sangat diperlukan untuk menentukan alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, proses evaluasi merupakan proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data untuk menentukan keputusan. Tokoh pertama yang mendefinisikan istilah evaluasi yang berkaitan dengan pendidikan dan prestasi hasil belajar siswa yaitu Rep Taylor, yang mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data atau informasi yang menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai. Cronbach dan Stuffing juga mendefinisikan istilah evaluasi dengan definisi yang hampir sama, namun dengan sedikit tambahan bahwa proses evaluasi itu bukan sekedar mengukur sejauh mana pembelajaran itu tercapai, akan tetapi evaluasi itu digunakan untuk menentukan suatu keputusan. Jenis evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, Measurement Model, Congress Model, Educational System Evaluation Model, dan Illuminative Model. Tujuan utama evaluasi dalam proses belajar mengajar yaitu untuk mengetahui informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa sesuai indikator yang telah direncanakan dan dapat diupayakan tindak lanjutnya. Melaksanakan evaluasi harus memerhatikan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, keterpaduan, keterlibatan siswa, koherensi, pedagogis, dan akuntabilitas. Media atau alat merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk membantu melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam menggunakan alat atau media tersebut, seorang evaluator itu harus memperhatikan cara-cara atau teknik. Oleh karena itu disebut dengan teknik evaluasi. Teknik evaluasi ada 2 macam. Yang pertama teknik tes dan teknik non-tes. Tes dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, dilihat dari penyusunannya, tes dibedakan menjadi 2, tes standar dan tes buatan guru. Bila dilihat dari segi kegunaan untuk mengukur keberhasilan siswa, tes ada 4 macam: tes kemampuan awal, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes kemampuan awal itu sendiri ada 3: pretest, tes prasyarat, dan tes penempatan. Bila dilihat dari jumlah individu yang dites, tes ada 2, tes individual dan tes kelompok. Sedangkan bila dilihat dari jawaban yang dikehendaki yang diberikan siswa, tes ada 2,
tes perbuatan dan tes verbal. Tes verbal itu sendiri ada dua macam, tes lisan dan tes tertulis. Bila dilihat dari segi bentuknya, tes dibedakan menjadi dua, tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif biasanya berbentuk uraian, sedangkan tes objektif itu ada beberapa macam. Yang pertama, tes pilihan ganda, tes benar salah, menjodohkan, dan tes isean. Teknik non-tes antara lain yaitu skala bertingkat, daftar checklist, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun evaluasi pembelajaran bahasa Arab, guru atau dosen itu dituntut serius dan mumpuni dalam teori dan praktek dalam menyusun evaluasi pembelajaran, karena evaluasi itu merupakan suatu proses yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dengan evaluasi pembelajaran dapat diketahui sukses atau tidaknya pembelajaran, serta dapat diupayakan tindak lanjutnya. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang evaluator itu harus memperhatikan macam-macam evaluasi, prinsip dan tujuan evaluasi, serta rambu-rambu dalam penyusunan teknik tes maupun non-tes. Artikel tersebut sudah cukup lengkap dalam menjelaskan dan memberikan informasi mengenai evaluasi pembelajaran, serta dalam artikel tersebut diberikan contoh dan rambu-rambu dalam penyusunan alat tes baik teknik tes maupun non-tes. Dan dalam artikel tersebut juga dijelaskan cara mengolah skor soal. Dalam artikel tersebut tidak menyebutkan jenis penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Dan daftar pustaka yang ditulis penulis itu sudah cukup lengkap, namun tahun referensinya dirasa sudah terlalu lama terbitnya sehingga kurang up to date. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.